Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Febriani dari Fakultas Komunikasi kelas 103. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester yang berisikan tugas 1 pada artikel sebelumnya di mata kuliah komunikasi massa. Pengaruh pesan media berita terhadap perubahan sikap khalayak ditinjau dari teori belajar sosial. Saya memilih tayangan program berita televisi nasional sebagai objek pengamatan karena berita merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Berita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara berpikir, bahkan perilaku khalayak. Tayangan berita tentang kriminalitas, penegakan hukum, dan isu sosial sering ditampilkan secara berulang, disertai visual yang kuat sehingga mudah menarik perhatian audiens. Tayangan yang saya amati menampilkan sebagai peristiwa sosial seperti kasus kriminal, penangkapan pelaku kejahatan, serta pernyataan aparat dari penegak hukum dan saksi. Dalam tayangan berikut, khalayak tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana pelaku bertindak, bagaimana aparat menegakkan hukum, serta bagaimana konsekuensi dalam suatu perilaku. Hal inilah yang membuat berita menjadi pembelajaran sosial bagi masyarakat. Teori yang saya gunakan dalam analisis ini adalah teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, manusia belajar melalui proses mengamati perilaku orang lain termasuk yang ditampilkan di media massa. Teori belajar sosial memiliki 4 tahapan utama, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Keempat tahapan ini menjadi dasar analisis saya dalam melihat dampak pesan media berita terhadap khalayak. Analisis berdasarkan teori belajar sosial, pertama pada tahap perhatian. Tayangan berita dengan visual yang dramatis, judul yang menarik, dan pengulangan tayangan membuat khalayak fokus pada peristiwa yang disajikan. Kedua, pada tahap retensi, informasi mengenai kronologi kejadian, perilaku pelaku, dan hukuman yang diterima disimpan dalam ingatan khalayak. Hal ini membentuk persepsi masyarakat terhadap realistis sosial. Ketiga, pada tahap reproduksi, khalayak berpotensi meniru perilaku yang diamati. Dalam konteks positif, masyarakat dapat meniru perilaku taat hukum. Namun, jika tidak disajikan dengan secara hati-hati, detail kejahatan juga beresiko ditiru oleh pihak tertentu. Keempat, pada tahap motivasi, khalayak belajar dari konsekuensi yang ditampilkan. Jika berita menekankan hukuman berat bagi pelaku kejahatan, maka masyarakat akan termotivasi untuk tidak melakukan hal tersebut. Ada dampak pada sikap keyakinan khalayak. Berdasarkan analisis tersebut, pesan media berita dapat memperkuat keyakinan masyarakat terhadap norma dan hukum, menumbuhkan sikap waspada, meningkatkan empati terhadap korban, serta membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu peristiwa sosial. Namun, semua dampak tersebut sangat tergantung pada cara media membingkai pesan. Sebagai kesimpulan, melalui teori belajar sosial dapat diketahui bahwa media berita memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk sikap dan keyakinan khalayak. Media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen pembelajaran sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, media massa memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyajikan berita secara etis, seimbang, dan edukatif, agar dapat memberikan dampak positif bagi khalayak luas. Demikian presentasi artikel dari saya. Terima kasih dosen komunikasi massa atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.